Halo teman-teman, bertemu lagi di kesempatan kali ini aku mau bahas terkait visualisasi. Nah, visualisasi itu ada di bagian sini ya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih sesuai keinginan ataupun kebutuhan teman-teman dalam pembuatan laporan ataupun dashboard. Nah, kali ini kita mau bahas tiga jenis visualisasi. Yang pertama itu ada stacked bar chart, terus yang vertikal sama yang horizontal ya, dia terbagi dua. Terus ada cluster bar chart, sama ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Dan yang terakhir ada 100% stacked bar chart ya. Nah, kita coba dulu yang pertama yang dari stacked bar chart. Oke, nah nanti teman-teman klik ini langsung muncul di sebelah sini ya. Nah, nanti di sini ada bagian yang harus diisi teman-teman dari fields. Nah, itu ada axis, ada legend, ada values ya teman-teman. Nah, yang tiga dulu ini yang kita akan bahas di kesempatan kali ini. Nah, kesempatan kali ini kita contohnya masukin axisnya itu di bagian payment ya. Payment, kita drop and drag di bagian axis. Nah, terus di bagian value, ini kita mau isi apa teman-teman. Jadi teman-teman contohnya kita gunain di bagian invoice ID ya. Nah, oke, invoice ID ini berarti kan menandakan jumlah berapa orang ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa pilih. Nah, statusnya count. Kenapa? Karena invoice ID dalam bentuk string ya. Nah, berhubung invoice ID nggak ada yang sama antara satu konsumen dengan konsumen yang lain. Nah, maka kita hitung nih berdasarkan invoice ID yang masuk gitu ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman udah jadi ya. Nah, ini salah satu contoh visualisasi stacked bar chart. Nah, kita bisa lihat gitu ya. Nah, ternyata di bagian axis yang kita isi payment tadi ternyata terbagi menjadi tiga bagian. Ada e-wallet, ada cash, dan credit card. Nah, jumlahnya ada berapa? Untuk e-wallet ada 345, cash ada 344, dan credit card ada 311. Oke, nah ini bagian salah satu contoh stacked bar chart. Oke, kalau kita mau ganti nggak apa-apa. Kita klik aja, klik ini, terus kita ganti visualnya, boleh. Nah, dia jadi bentuk vertikal ya teman-teman. Nah, nanti terserah teman-teman gimana mau penampilannya, gimana mau enaknya gitu ya. Nah, mau yang vertikal atau yang horizontal itu bebas teman-teman. Nah, kalau kita lihat kembali ke kolom fields, nah di sini mereka menyediakan yang namanya legend. Legend ini mungkin tahu ya, jadi ketika salah satu axisnya ini kita bagi lagi, kita breakdown lagi. Contohnya di sini kita masukkan gender ya. Kita pilih gender, kita drop and drag. Oke, nah ini dia, udah terbagi dua ya teman-teman. Kita besarin lagi, nah ternyata ada tiga. Kenapa tiga? Karena ada missing tadi ya teman-teman. Nah, di sini ada blank yang harusnya cuma female dan male ya, teman-teman. Nah, di sini cara mengatasinya tinggal teman-teman pilih filter, ini diklik. Oke, terus ke bagian gender, ini ke bagian gender, diklik. Nah, terus ini ada basic filtering ya. Nah, teman-teman hanya checklist yang female dan male saja. Untuk blank jangan di checklist. Nah, sudah begini berarti data blanknya sudah hilang. Nah, jadi kita bisa lebih representatif dalam menampilkan sebuah grafik ya, teman-teman. Oke, nah ini untuk stacker bar chart sama kalau dia mau yang kolom ataupun yang bar bisa. Oke ya. Nah, oke. Nah, coba kita copy paste grafiknya. Oke, berarti satu yang stacked bar, satu yang kita buat yang kolom ya, teman-teman. Biar nanti kelihatan perbedaannya. Oke, kita masuk ke grafik berikutnya. Itu ada cluster bar chart ya. Nggak jauh beda sama yang tadi, teman-teman. Tinggal kita masukin aja sama axis, legend, dan values ya. Perbedaannya di mana bang? Nanti nih kita bisa lihat perbedaan antara yang cluster sama yang stacked ya. Oke, gross invoice ID, gender. Nah, kalau dalam hal seperti ini mungkin nggak ada perbedaan ya sama yang sebelumnya. Kalau di sini kita tarik gendernya, nah sama ya teman-teman. Tapi ketika kita masukin legend di keduanya itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Kita masukin gender di cluster. Nah, bedanya kalau di cluster dia terbagi menjadi beberapa bagian, bukan dalam satu kolom ya, bukan dalam satu bar chart seperti ini, tapi melainkan dibagi menjadi masing-masing bar chart. Nah, ini masih ada yang blank, tinggal kita filter sama perilakunya seperti yang tadi ke gender.
Terus kita checklist male dan female. Nah, jelas ya teman-teman, terlihat perbedaannya ketika hanya stuck. Kalau dia stuck bar chat, dia hanya ada satu terus dibagi dua ya, sesuai dengan jumlah legend yang kita masukin. Berhubung ini hanya ada dua, dia cuma menampilkan dua, jadi ketika nanti dia punya tiga, dia akan ada tiga ya teman-teman. Ada tiga bagian, tiga cluster. Contohnya kita masukkan branch. Nah, bener ya, ada tiga ya teman-teman. Ada branch A, branch B, dan branch C. Nanti sesuai kebutuhan teman-teman, kalau mau berapa juga bisa ditambahin di bagian legend ya. Tergantung dari teman-teman punya studi kasus. Tinggal kita copy paste, kita ubah urutannya. Kita ganti ke yang kolom oke. Nah, ini udah sama ya bentuknya dengan kategori yang sedikit berbeda. Yang satu kita legend kan berdasarkan gender, yang satu kita legendnya berdasarkan branch. Oke, masuk yang terakhir pada kesempatan kali ini, yaitu 100% stacked bar chart. Ini sedikit berbeda lagi, lebih tricky lagi ya teman-teman. Nah, untuk kolomnya sama, ada axis, legend, dan values. Kita coba masukkan nilai angka yang sama. Terus kita masukkan invoice ID. Nah, ini masih dalam keadaan penuh ya teman-teman. Bedanya seperti ini. Nah, dia diibaratkan sebagai 100%. Jadi bukan sebagai perbandingan unit quantity seperti ini. Tapi dia tetap diibaratkan kepada 100%. Nah, untuk legendnya gimana bang? Oke, kita masukkan contohnya branch ya. Nah, ini teman-teman bedanya. Kalau di bagian 100% stacked bar ke ini, dia meskipun beberapa saja, dia menjadi terbagi beberapa bagian ya. Jadi dia tetap 100%. Nah, dia biasanya membandingkan satu ini. E-wallet ini ada berapa persen sih untuk branch A gitu, ada berapa persen sih untuk branch B dan branch C gitu. Nah, jadi kondisinya ini bakalan sama panjang. Jadi yang dibandingkan bukan antara e-wallet dan cash, tapi e-wallet dengan branch A, branch B, dan branch C. Seperti itu ya teman-teman. Tinggal kita copy aja kalau mau tampilan yang berbeda. Oke, ke bagian yang kolom chart. Oke, dan selesai. Ini ya teman-teman contohnya. Oke, mungkin di kesempatan kali ini mungkin 3 visual ini dulu yang akan kita bahas. Mungkin di episode selanjutnya akan kita bahas di bagian ini ya, line chart ya teman-teman. Mungkin sekian dulu, terima kasih.